attitude-nya bagus terhadap tim dan attitude bagus terhadap klien. Nggak pernah datang telat. Datangnya on time. Before time malah. Padahal dia bisa tuh datang nanti, itu bisa, orang maklum banget gitu. Orang akan menunggu dia. Menunggu gitu. Tapi itu menurut gue belajar dari dia itu gila. Menurut gue dia memang personal brandingnya dia. Jadi dia gini, dia tuh nggak macam-macam. Ngaku. Ini nih manajer artis, penyanyi terkenal gitu ya. Manajer artis pernah jadi artis sedikit lah. Iya. Manajer artis pernah jadi artis juga lah sedikit lah ya. Jadi pokoknya yang dimaksud dengan artis ya berkarya di atas panggung gitu. Tapi gue seneng tuh menjadi manajer artis. Menyenangkan, menurutku menyenangkan mengurusi orang dari A sampai Z ketika dia perform, ketika dia mau melakukan sesuatu, sehingga kita tahu bahwa oke, ini bener nggak ya kita ngarahinnya, atau job ini boleh nggak kita ambil, atau job itu, karena kita jadi sangat harus sangat punya kemampuan untuk melihat situasi ini oke nggak gue jual gitu kan. Tell me good things about your artist. Kita tidak spill nama ya, tetapi saya juga tidak akan spill artis siapa yang saya manajeri. Tetapi the good side of artis yang lo tangani itu, gue tahu ada 2. Dua-duanya orang besar, dan yang satu yang besar sekali, tapi udah almarhum sih. Nah dia itu sampai akhir hayatnya memang tidak pernah ada satu hal pun yang merusak nama baiknya. Brandingnya tuh kuat banget as a legend gitu ya, bahwa dia punya skill. Kalau dia ngomongin skill, makanya aku bilang ya, kalau kita ngomongin skill dengan orang yang ini penyanyi ya, yang suaranya dengan kompetisi segala macam, dia sih enggak. Suaranya tuh unik. Tapi yang bikin orang selalu seneng adalah apa? Attitude-nya. Humble. Dia ngelihat bahwa semua orang itu adalah part of timnya dia. Nggak ada tuh yang namanya tukang bawa kopi itu jadi yang paling rendah, nggak. Gitu. Jadi dia bisa menghargai semua tim yang bekerja untuk dia. Attitude-nya bagus terhadap tim dan attitude bagus terhadap klien. Nggak pernah datang telat. Datangnya on time. Before time malah. Padahal dia bisa tuh datang nanti, itu bisa, orang maklum banget gitu. Orang akan menunggu dia. Menunggu gitu. Tapi itu menurut gue belajar dari dia itu gila. Menurut gue dia memang personal brandingnya dia. Jadi dia gini, dia tuh nggak macam-macam. Personal brandingnya justru dia dengan kesederhanaannya itu. Gitu. Dia nggak macam-macam. Kalau dia macam-macam malah aneh menurut gue. Gue ngebayanginnya kalau sekarang, kau dia macam-macam apa ya macamnya? Kayaknya enggak deh gitu. Lu akan datang serius lo mas. Iya makanya. Jadi itu yang bikin long lasting tuh begitu attitude-nya. Jadi orang suka sampai sekarang pun menurut gue karena itu. Gue juga harus bilang bahwa artis yang gue handle itu amat sangat punya attitude yang luar biasa. Gue urai ya. Karena kan yang gue pegang nih MC, jadi bagaimana dia menyapa orang, semua orang dianggap sejajar dengan dia. Kemudian dia tidak pernah minta diperlakukan khusus. Nah, ya kalau sekarang kan MC zaman sekarang kan minta raiders yang neko-neko. Ya, gue kalau nanya, lu mau raiders apa? Raiders itu adalah privilege yang diberikan kepada seorang artis yang disiapkan di balik panggung, guys. Itu namanya raiders. MC gue tuh cuma bilang gini, gue cuma perlu air putih, gue sama perlu ruangan yang AC karena dia keringetnya tuh luar biasa, and that's it, gitu ya. Where is MC yang lain agak banyak permintaannya gitu, sehingga gue tuh sampai sekarang masih punya muka gitu loh ke anak-anak event organizer gitu ya, bahwa waduh artis lu tuh nggak neko-neko, dan gue tahu artis lu tuh juga nggak neko-neko sih untuk raiders. Iya, itu malah nggak ada, yang penting kopi selesai. Dah, mobil apa dijemput nggak, dia kadang bawa mobil sendiri. Jangan sedih. Nih manajernya yang dianterin pulang malah bukan artisnya. Kok salah ya, kayaknya ngurusin artisnya, malah artisnya ngurusin gue gitu. Maksudnya agak aneh juga, tapi itu yang membuat orang tuh ya udah seneng aja. That's a good part of it gitu ya. The bad part pasti juga ada dong. Nah orang kita itu ada yang julid, ada mau bagus bisa dijulitin juga, tapi pemaaf juga oke gitu. Jadi dalam artian gini, ya kok suaranya kayak gini sih, tapi ya karena dia baik, karena apa, lagi sakit ya misalnya gitu, ya udah gitu, jadi pemaaf gitu. Jadi menurutku
personal branding ya, kalau kita ngomong personal branding itu juga memang proses di mana orang juga belajar melihat dia berapa kali tampil itu, apakah memang begitu terus, sehingga kalau emang begitu terus berarti skillnya emang nggak bagus. Kok jelek terus misalkan tampilannya. Tapi kalau sekali 2 kali orang masih bisa maafin. Itu kan kita banget ya. Gitu. Jadi selama balik lagi kalau bilang kenapa bisa dimaafin atau enggak, ya selama karena attitude-nya dia bagus, orang masih oke. Maksudnya masih dipakai gitu ya. Kalau artis gue tuh dulu permasalahannya adalah time management. Karena dia jadi MC gitu, kan sebaiknya malam tuh istirahat, ya kan, sehingga besokannya dia bisa perform. Nah, artis gue ini social butterfly gitu ya, jadi seneng gaul, seneng nongkrong sama temen-temennya. Nah itu tuh bikin gue deg-degan. Tapi besok paginya dia on sih, karena dia kan ada ritual sholat subuh gitu ya, sehingga sebenarnya nggak apa-apa, cuma guenya aja parno gitu ya. Lu kan kurang tidur nih, gimana caranya lu untuk bisa highly concentrated, karena kalau MC itu kan dia harus baca skrip, dia harus baca product knowledge gitu ya, sehingga masalah itu memang gue harus kerjasama sama istrinya sih. Nah kalau soal disiplin, nah itu juga satu lagi tuh, jadi gue selalu bilang teman-teman nih yang berada di dalam dunia industri hiburan ataupun bukan lah sebenarnya, disiplin itu nomor 1 gitu ya. Jadi ketika waktu itu harusnya misalkan 30 menit atau 1 jam sebelumnya lu belum hadir, nah itu tuh udah dihitung, wah kemana nih orang, itu pasti dicariin. Jadi disiplin waktu tuh sangat. Nah gue pernah punya bad experience juga dengan artis yang satu. Itu malah udah jamnya tank, orangnya belum datang. Ya. Mulesnya kayak apa? Mules banget nih. Ya kan bisa dimarahin kan sekampung. Iya, tapi ya bukan apa-apa ya. Untungnya manajernya social butterfly. Iya, ya harus yang gitu. Gitu. Ya. Jadi yang ya nggak apa-apa Mbak, gitu. Ya nggak apa-apa Mbak, gitu. Padahal aduh artis gue nggak datang mampus nih udah jam segini gitu ya. Ada juga. Jadi, nah itu yang bikin orang, salah satunya adalah gini, gue mau hire dia Len, kira-kira nanti dia dateng nggak? Nah, gue mau jualan enggak, secara skill dan knowledge-nya untuk dia menghibur orang sih udah juara banget, bagus banget. Cuma kalau udah dibilang nanti datangnya telat atau gini, gue langsung gini, itu gue nggak bisa tahu ya, itu cuma dia dan Tuhannya yang tahu. Jadi gue nggak bisa bilang gitu. Itu yang gue takutin. Yang kita tahu tuh kan kalau personal branding sebuah kombinasi antara SKA kalau gue ya. Lo harus punya skill, lo harus punya knowledge yang memadai, dan memang attitude. Attitude tuh kita tadi udah sorotin duluan gitu. Dimana pada waktu kita berdua jadi manajer artis, sosial media belum ada. Tapi yang namanya julitan teman-teman IO itu setajam silet sih menurut aku. Antar IO ke IO sama jadi aja. Kalau satu IO bilang lo jangan pakai dia karena dia bermasalah, selesai. Marketing itu selesai. Nggak dipakai lagi. Nggak akan dipakai lagi. Kenapa kita ngomongin ini? Karena sekarang orang kerja di kantoran juga perlu personal branding. Pejabat. Pejabat juga. Menurut lo gimana? Itu lebih susah. Menurut gue itu brandingnya harus jelas karena dia sebenarnya kalau pejabat menurut gue personal branding itu plus dengan government branding. Iya kan, jadi dia bukan miliknya dia. Kalau artis ya seniman, lu harus punya keunikan sendiri. Itu gue mau gondrong, mau nggak pakai baju, mau apa, itu udah brandingnya dia. Kalau pejabat pemerintah, brandingnya adalah lu orang pemerintahan Indonesia yang panjang gitu ya, sehingga kalaupun dia bilang enggak ini emang gue gini, ya nggak bisa. Gue-nya itu tidak bisa gue banget karena dia ada SOP-nya, ada segala macam konduitenya sehingga memang dijaga banget. Dimana sekarang iya maaf ya sekarang apalagi media sosial gila jahatnya minta ampun juga. Jadi personal branding pejabat itu jauh lebih harus dijaga karena sulit banget orang itu bisa kalau artis tuh kan ada sesuatu yang salah masuk penjara, besok dimaafin, kalau dia bagus lagi orang terima lagi. Seniman kan soalnya. Betul. Nah kalau pejabat lagi rame gitu seorang pejabat yang personal brandingnya agak terganggu gitu dengan sebuah kasus gitu Dan kita berdua bilang
personal brandingnya mesti mulai dari mula lagi nih gitu ya. Permasalahannya jika ia terbukti salah sudah pasti mulai dari mula, tetapi kalau dia benar pun untuk memperbaiki personal brandingnya butuh waktu. Sekarang gue tanya, artis lo tuh perlu waktu berapa lama untuk jadi nih dia seperti itu? Iya, kalau nggak salah ya nih ya, waktu itu aku malah udah nggak pegang dia lagi ya, yang udah nggak pegang dia lagi, terus dia sempat menghilang Ya. gitu. Jadi memang menghilang dari situasi industri hiburan komersial Ya. gitu ya. Jadi dia main lebih di tentang hal-hal yang sifatnya sosial. Ya. Sehingga kalau udah kegiatan sosial orang tidak mempermasalahkan lagi. Gitu. Jadi di situ dia punya branding baru. Ya. Sehingga sebagai penyanyi brandingnya adalah ya dia peduli pada kegiatan sosial, jadi bagus tuh. Gitu. Jadi orang kalau dia masuk lagi ke industri komersial, nah ini lagi bermasalah karena pernah yang ya banyak lah cerita-cerita yang membuat nih sebenarnya nih orang mau kemana sih gitu. Kayak nggak iya enggak. Kayak nggak komit dengan dengan talentanya. Gitu. Kalau MC yang gua pegang itu karena kita bersahabat ya, dimulainya dari persahabatan. Jadi gue tahu banget it's like kerja kerasnya dia 18 tahun. Ya, dari kecil sehingga menjadi besar 18 tahun dan gue bolak-balik bilang, lo mau menghapus 18 tahun kerja keras lo, are you sure gitu kan? Dan kalau penyanyi masih bisa bikin lagu yang enak gitu ya. Kalau MC kan enggak. Iya. Ya kan, once you are in, once you are out. Jadi nggak ada second chance gitu. Karena yang mau jadi MC banyak banget di Indonesia ini gitu ya. Nah, balik lagi ke pejabat. Nah, ini dia permasalahannya. Dia ada branding dia sebagai seorang pejabat, kemudian dia punya sebuah komitmen yang diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat tuh percaya sama dia, and he is very believable gitu kan. Enak dilihat, enak dipandang gitu ya. Tetapi untuk menghadapi bad personal branding, apa yang harus lo lakukan? Kita ngomongin soal sang pejabat dulu nih. Apa yang harus lo lakukan? Bingung kan lo? Mulai dari mana? Karena dia tetap gebel. Gitu. Iya, menurut gue gini loh, dia itu kan sebenarnya awalnya kan juga seorang profesional ya, gitu ya, bukan pejabat pemerintah gitu ya. Jadi dia punya tuh kemampuan skill yang bukan di pemerintahan. And he's very good at it. Jadi menurut gue kalau dia mau branding lagi, ya mungkin dia tidak bermain di pemerintahan, gitu. Menyelamatkan diri dalam pengertian itu sehingga branding dia tetap ada karena dia memang secara edukasi gitu, secara kemampuan itu memang bagus gitu. Jadi sayang menurut gua kalau dia dimentahkan atau dirubuhin gitu ya dengan berapa banyak berita yang membuat dia aduh pejabat begini gitu kan. Apalagi netizen tuh parah. Karena balik lagi untuk masuk di pemerintahan, komitmen lu itu bukan untuk diri lu sendiri, itu aja. Itu yang menjadi tanggung jawab besar. Kalau seniman, komitmennya adalah kalau lu masih bisa bikin sesuatu yang baik menurut lu gelontorin, itu terserah pemirsa, terserah pemirsa memaafkan atau tidak, gitu ya. Tapi dia kan bikin aja yang seniman namanya gitu. Tapi kalau pejabat nggak bisa. Gitu loh. Gue rasa pejabat sama MC itu sama deh. Karena gini ya, MC itu kan dia buka dan dia tutup acara gitu ya. Kemudian bagaimana respons audiens itu tergantung MC-nya siapa gitu kan. Dan jadi MC tuh ya Len ya, kalau acaranya sukses itu IO-nya yang hebat. Iya. Tapi kalau acaranya flop, MC-nya. Jadi seniman lebih gampang sih daripada MC tuh hitam dan putih. Whether you are very good or you are mediocre, or you are not good at all gitu. Jadi sama seperti pejabat, you are in or you are out. Kalau gue dengan kasus sang pejabat ini, gue akan kembali ke profesi awal dan membuat karya di situ, sehingga dia dilirik lagi oleh orang Indonesia. Peran keluarga menurut lo gimana? Apa yang sang istri bisa lakukan untuk memperbaiki personal branding kalau dia mau? Orang Indonesia itu senang melihat keluarga yang nggak saling serang di media.
Iya. Siapapun punya kesalahan, ketika yang satu diem, yang satu udahlah tarik aja, mundur dulu dari kancah pemberitaan, itu membuat gue lebih elegan. Ya. Gitu. Jadi biarkanlah ini menjadi konsumsi publik, tapi hanya si orang ini satu aja, karena dia yang punya masalah. Kalaupun istrinya mau didonder atau apa, ya biarkan dia bicara yang netral, yang dia tahu. Padahal pada realitasnya kita tidak ada sesuatu pun yang ideal. Oh, nggak ada. Nggak ada yang ideal. Nggak Mau ada. rumah tangga, nggak usah pejabat, ya nggak pejabat juga apa ya nggak kurang-kurang Iya. gitu ya. Tapi ketika lu disorot publik dan branding itu lekat dalam tubuh lo, dalam keseharian lo, ya mau nggak mau gitu kan, ya lu harus punya apa ya namanya ya, kemampuan untuk bisa kelihatan ideal Betul. di depan publik. Walaupun kalau kita ngomongin personal branding, kalau menurut teorinya ada skill, ada knowledge, ada attitude. Bahkan bad attitude juga membentuk sebuah branding. Dan bukannya tidak mungkin tidak dicintai oleh netizen. Benar. Mereka mencintai, gila nih orang ngaco banget gitu ya. Bad news is good news. Yang penting kita punya news dan kita muncul gitu ya. Betul. Oke, kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komen, like, and subscribe. Dan kalau masih ada unek-unek sini, duduk dulu.